Yang terhormat Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo SSI MSI PhD Med Science yang saat ini telah hadir secara daring melalui Zoom meeting. Yang kami hormati Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Arifin MS. Yang kami hormati Sekretaris Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Iwan Triwono SEAK MSc PhD. Dan yang kami hormati Bapak Ibu anggota Senat Akademik Universitas Brawijaya yang berbahagia. Pada hari yang baik ini, segala puja dan puji syukur sepatutnya lah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita diperkenankan hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara sidang pleno Senat Akademik Universitas Brawijaya. Pada hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023 yang bertempat di Ijen Suites Hotel. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah bersama menyanyikan dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu anggota Senat Akademik Universitas Brawijaya yang kami hormati, agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, marilah bersama menundukkan hati dan kepala kita bermunajat memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Abdul Hakim SSI. Kepada yang terhormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, sejenak kita menata niat dan hati seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Perkenankan saya membawakan dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, lakal hamdu wa lakal syukru, hamdan thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur bagimu ya Rabb atas segala nikmat yang selalu meliputi kami dan tak kuasa kami menghitung. Ampuni kami jikalau syukur yang kurang atas nikmat-Mu yang tak terbilang. Faghfir lana ya Ghafur, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rahim, di siang ini Engkau himpunkan kami kembali dalam kegiatan sidang pleno Senat Akademik Universitas Brawijaya.
Untuk itu ya Rahman ya Rahim, jadikanlah acara ini menjadi amaliyah yang Engkau ridha dan rahmati. Engkau berikan taufik hidayahmu sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan menjadi landasan perbaikan pengembangan UB ke depan. Ya muyassir kulla asir, yassir lana umurana wa tuhassil lana maqasidana wa tastajiba da'awatina. Ya Allah ya Qawiyyu ya Matin, kami mohon berikanlah kesehatan, kekuatan dan perlindungan-Mu sehingga dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, merealisasikan program-program yang sudah disusun bersama. Allahumma inna nas'aluka hammal akhirah wa la ta'jalid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenankanlah Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya akan membuka secara resmi sidang pleno pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Arifin MS, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, kita berkenan bersama-sama untuk membaca doa dan kita rahmatkan untuk membuka pelaksanaan acara yang berbahagia ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka pembukaan Departemen mohon maaf sudah lupa ini. Oke, jadi pada hari ini kita akan menyelenggarakan rapat Demena untuk membuka agenda acara Rosmatan, untuk membuka agenda yang kita lakukan pada malam hari ini. Untuk itu mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut acara pembukaan yang akan dibuka secara resmi oleh Ketua Senat Universitas Brawijaya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya kepada yang terhormat Profesor Widodo SSI MSI PhD Med Science, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, yang kami hormati Sekretaris Senat Akademik Universitas Brawijaya, dan seluruh anggota Senat Akademik Universitas Brawijaya. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT atas berkat rahmatnya kita bisa kumpul dalam rangka pembahasan pertimbangan pemberian gelar doktor kehormatan. Saya mohon maaf kepada semua Bapak Ibu yang hadir secara luring karena saya mengikuti secara daring. Hari ini alhamdulillah kebetulan kita mendapatkan penghargaan pojok statistik juara 1 nasional oleh BPS. Dan pojok statistik ini diinisiasi oleh Pak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan juga Fakultas MIPA. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada dua fakultas ini.
sehingga menginisiasi kerjasama yang cukup baik sehingga mendapatkan prestasi, dan insya Allah ke depan mudah-mudahan akan menjadi kebanggaan dan prestasi kita semua. Dan karena kondisinya nggak mungkin kan, mungkin banyak suara background Bapak Ibu sekalian, sambutan saya akhiri. Intinya bahwa kegiatan permohonan kami tentang pemberian gelar kehormatan, gelar doktor kehormatan ini sudah melalui tahapan analisis dan persetujuan baik di tingkat fakultas maupun universitas, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua berkenan untuk bisa memberikan pertimbangan dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya. Dan acara selanjutnya yaitu pertimbangan Senat Akademik Universitas Brawijaya atas usulan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Bapak Erick Thohir BA MBA. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Sekretaris Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Iwan Triyono SEAK MSc PSD untuk memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Senat Akademik yang saya hormati, Prof. Arifin, semoga selalu sehat dan terus sehat. Dan alhamdulillah kita senang sekali beliau hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Rektor, Prof. Widodo, alhamdulillah kita tadi sudah diinformasikan dapat prestasi baru lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik, Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3, serta Bapak Ibu anggota Senat Akademik Universitas Brawijaya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali setelah beberapa waktu yang lalu kita melakukan sidang pleno, dan hari ini kita juga mengadakan sidang pleno di tempat yang insya Allah berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Pada sidang pleno hari ini dengan agenda tunggal yaitu pertimbangan dan tentu juga persetujuan dari anggota Senat atas pengajuan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Bapak Erick Thohir BA MBA. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses ini sudah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi Bapak Dekan telah melakukan kontak dengan Bapak Erick Thohir, kemudian keinginan untuk memberikan gelar doktor kehormatan itu disampaikan ke Rektor melalui surat formal, kemudian diterima oleh Rektor, dan berikutnya Rektor menyurat ke Senat Akademik Universitas untuk meminta pertimbangan atas pengajuan pemberian gelar doktor kehormatan untuk Bapak Erick Thohir. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari-hari minggu yang lalu, saya lupa hari apa gitu ya, Komisi 2 telah melakukan sidang di komisi, mengkaji, menganalisis ya rencana pemberian gelar kehormatan tersebut, dan tentu saja pada kesempatan pada hari ini supaya Bapak Ibu tahu persis bagaimana prosesnya, kemudian juga reasoning mengapa kita perlu memberikan gelar kehormatan, doktor kehormatan kepada Bapak Erick Thohir. Itu nanti pada saat ini kami akan mengundang Prof. Lukman Hakim sebagai Ketua Komisi 2. Komisi 2 ini memang bidang pertimbangan akademik, sehingga yang menangani pertimbangan di komisi ini adalah Prof. Lukman Hakim. Dan kemudian supaya lebih jelas lagi berbagai alasan
pentingnya atau pengajuan kehormatan doktor kehormatan untuk Bapak Erick Thohir ini, kami undang Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk memberikan informasi-informasi yang lengkap sehingga nanti Bapak Ibu anggota Senat Akademik itu memahami secara utuh ya alasan-alasan kita untuk memberikan gelar doktor kehormatan. Untuk itu kami persilakan Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk berikutnya kami persilakan barangkali Pak Lukman Hakim gitu, atau langsung Pak Dekan untuk presentasi. Pak Lukman, oke, monggo Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Universitas Brawijaya. Yang saya hormati Bapak Ketua SAU, Bapak Sekretaris SAU, dan seluruh Ketua Komisi. Yang saya hormati seluruh anggota Senat Akademik Universitas. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu muka untuk membahas dan memutuskan proposal pemberian gelar kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Bapak Muhammad Erick Thohir MPA. Kami menerima memo dari Sekretaris SAU atas nama Ketua SAU pada waktu itu tanggal 19 Januari untuk membahas proposal ini. Kemudian kami tanggal 24 melakukan sidang seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris tadi untuk membahas dan menganalisis proposal ini. Memo tersebut berasal dari Rektor Universitas Brawijaya yang asalnya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada tanggal 24 Januari yang lalu, kami melakukan pembahasan dan analisis proposal ini. Karena rumah dari kepentingan seperti ini ada di Pokja 3, maka sidang dipimpin oleh Pokja 3 yang dalam hal ini dilakukan oleh Profesor Pitoyo sebagai Sekretaris Pokja. Dasar pertimbangan untuk menganalisis ataupun memberikan rekomendasi terhadap pemberian gelar ini adalah Pertor nomor 74 tahun 2022 tentang tata cara pemberian dan pencabutan gelar Dr. Honoris Causa. Pembahasan dan analisis terhadap proposal ini kami lakukan di 2 tingkat. Satu adalah di tingkat administrasi sesuai dengan pertor tersebut. Dan kedua adalah pembahasan mengenai substansi yang dilakukan berdasarkan pengamatan atau pemahaman para anggota komisi terhadap orang yang bersangkutan atau Muhammad Erick Thohir. Pembahasan administrasi yang dilakukan oleh Pokja 3 itu menunjukkan bahwa semua persyaratan administratif yang ada di dalam pertor tersebut
yaitu Pertor 74 tahun 2022 telah terpenuhi lengkap, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Oleh karena itu secara administratif sudah tidak ada lagi yang meragukan. Pembahasan kedua yaitu mengenai substansi. Berdasarkan catatan-catatan akademik yang dilakukan dan serta kegiatan-kegiatan yang ditempuh oleh Bapak Muhammad Erick Thohir, Komisi 2 sepakat untuk menerima proposal pengajuan pemberian gelar honoris causa, doktor honoris causa kepada Bapak Erick Thohir itu. Alasan pertama, mengapa itu disetujui, bahwa Bapak Erick Thohir secara akademik telah melakukan banyak kegiatan yang kira-kira setingkat atau setara dengan keilmuan di tingkat doktoral. Banyak presentasi di dalam maupun di luar negeri yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir di berbagai forum universitas maupun di forum-forum lainnya. Yang kedua, alasan kedua adalah fakta bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga fakultas-fakultas lain di universitas ini membutuhkan jembatan untuk melakukan kemitraan dengan DUDI, dan diharapkan bahwa nantinya Bapak Erick Thohir dapat menjembatani kepentingan-kepentingan Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis, untuk bisa melakukan kerjasama dengan DUDI. Atas dua alasan utama itu, kami memutuskan di Komisi 2 untuk menerima proposal pengajuan Dr. honoris causa bagi Bapak Muhammad Erick Thohir, BA MPA. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada forum, dan selanjutnya apakah ini nanti bisa diterima oleh forum pleno itu akan terserah kepada Bapak Ibu sekalian. Melengkapi presentasi ini, saya mohon Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris SAU, Ketua Komisi 2 SAU dan Pak Rektor serta Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Rektor karena hari ini Fakultas Ekonomi merepoti Pak Rektor 2 kali hari ini. Satu, karena menerima penghargaan pojok statistik dari BPS. Ini bentuk kolaborasi kami dengan Fakultas MIPA, dan alhamdulillah yang membiayai ekonomi soalnya Pak. Jadi yang buat zamannya Pak Nufil itu. Sehingga kami kerjasama dengan MIPA untuk membuat pojok statistik, dan alhamdulillah hari ini mendapatkan juara 1 dari BPS. Yang kedua, Pak Rektor menjembatani kami untuk memproses pemberian gelar honoris causa kepada Pak Erick Thohir. Bapak Ibu, mungkin saya sedikit bercerita tentang proses bagaimana kami mengusulkan Pak Erick Thohir untuk mendapatkan gelar honoris causa. Prosesnya cukup lama Bapak Ibu sekalian. Zaman Pak Nufil jadi rektor ya Pak Nufil ya. Dan awal-awal saya jadi dekan. Waktu itu kami berdiskusi dengan teman-teman terutama di Departemen Manajemen. Apa sebenarnya kekurangan ekonomi? Karena ekonomi itu menurut kami ekonomi UB sudah sangat bagus pada saat itu. Dari tiap-tiap dekan itu sudah memberikan sesuatu yang sangat besar bagi kemajuan ekonomi. Saya kan malu Pak kalau jadi dekan nggak ada sesuatu apa
yang diinginkan gitu loh Pak. Ceritanya begitu Pak. Nah, ternyata hasil analisis teman-teman itu salah satu kekurangan kita adalah kurangnya kita melibatkan pengusaha Pak, pengusaha kaya. Jadi kalau kita lihat misalnya UI, kemarin itu namanya Datuk Lok Tuk Kwong itu yang punya Bayan Resources, itu memberikan 50 miliar dana abadi untuk beasiswa UI. Kemudian yang punya Lipo itu Mukhtar Yadi pernah jadi ketua MWA-nya UI. Itu pernah memberikan tahun 2019, dia memberi, belum ada Meikarta, kasus Meikarta ya Pak ya, pada saat itu. Beliau memberikan pada UI itu Center untuk Social dan Political Science, satu gedung yang sangat tinggi. Kita lihat UGM, FEB UGM itu mendapatkan satu gedung Pertamina yang besar yang bentuknya bulat itu gedung pengajaran Pertamina di UGM. Jadi pada saat itu kami kepikirannya adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin pengusaha di kami. Dan untuk pemberian gelar honoris causa sebenarnya FEB ini bukan pertama kali. Karena kami pernah memberikan gelar honoris causa kepada Pangeran Walid bin Talal Al Saud dari Saudi. Kemudian memberikan gelar honoris causa kepada Pak Yusuf Kalla. Dan semuanya sebenarnya adalah pengusaha pada saat itu. Nah, kemudian saya mikir pada waktu itu kami berpikir bentuk tim siapa kira-kira yang bisa kita pantas gitu ya. FEB UB memberikan gelar honoris causa. Beberapa nama muncul Bapak Ibu, ini sekilas pandang Pak Nufil mungkin tahu nanti sejarahnya bisa bercerita juga. Sekilas pandang pada saat itu kami memikir ada namanya Hermawan Kertajaya, ahli marketing yang sangat terkenal. Itu bukunya banyak, artikelnya banyak. Cuman ternyata Pak Hermawan Kertajaya itu sudah pernah diberikan gelar honoris causa sampai 20 Bapak Ibu, termasuk ITS dan ITB. Sehingga kami tarik Hermawan Kertajaya. Yang kedua, muncullah nama orang paling kaya di Indonesia, pemilik BCA, Jarum. Satu, kami nggak punya akses Bapak itu pada saat itu. Yang kedua, kok ada rokoknya gitu, pasti SAU nolak gitu. Kecuali yang rokok ya Pak Nufil ya. Kalau merokok mungkin ngasih waktu itu. Kami baru punya jalur saat ini insya Allah dengan putra beliau, putra mahkota BCA yang namanya Pak Amran. Cuman kami tidak tahu betul karya beliau yang luar biasa. Apa sebenarnya? Jadi kami pending saat itu dan kami ingin berkenalan dulu dengan Pak Amran ini. Saya ceritakan semua Bapak Ibu dengan SAU, tidak ada yang kami tutupin sama sekali. Muncullah akhirnya pada saat itu, ini bentuk kolaborasi kami dengan alumni juga. Ada alumni kita yang meminta agar Pak Erick Thohir itu mengisi kuliah tamu di kami. Saya ingat dulu kalau nggak salah bulan November Pak Nufil ya, bulan November pada saat itu. Kami membentuk kajian pada saat itu untuk mengundang Pak Erick. Pak Ericknya sebenarnya mau datang pada saat itu, mau datang ke UB untuk memberikan kuliah tamu. Karena beliau berkeliling ke Jawa Timur. Nah kemudian kami keingat Pak Erick ini pengusaha dan juga sangat terlibat di dunia olahraga. Saya ingat Inter Milan, macam-macam itu Pak Erick. Kami dulu di ekonomi itu pernah akan membuka manajemen olahraga. Ini cerita ya Pak Bu ya, ini dongeng aja. Manajemen olahraga, kayaknya matching dengan apa? Dengan Pak Erick itu. Kemudian kami lihat lagi apa sebenarnya jasa beliau yang banyak dan konsep beliau. Kami cukup berdiskusi dengan beliau pada saat itu. Beliau datang dulu ke UB untuk memberikan kuliah tamu. Saya berkonsultasi dulu dengan Pak Rektor pada saat itu. Pak Rektor, saya punya ide. Betul Pak Nufil ya? Saya punya ide bagaimana kalau kita memberikan gelar honoris causa kepada Pak Erick Thohir. Karena beberapa hal secara ilmu kami bisnis, beliau itu punya cukup hasil karya yang besar, saya bilang gitu. Pak Rektor dengan senang hati itu, enggak nanyakan untuk apa UB dapat apa, enggak ditanya Pak saat itu Pak. Jadi enggak kepikiran sama sekali Pak Nufil ya, pada saat itu enggak kepikiran. Ya sudah, enggak apa-apa gitu. Kemudian kami tawarkan diskusi dengan Pak Erick, saya ingat sekali Pak Erick mau ganti baju di ruangan saya, tapi enggak boleh sama Pak Nufil, diminta ganti bajunya di ruangannya Pak Rektor. Mintanya itu di ruangan dekan Pak Nufil itu, tapi mintanya di ruangnya Pak Nufil akhirnya, dengan diminta Pak Nufil. Kemudian lagi pakai sepatu, kemudian kami tawarkan Pak, gimana kalau Bapak bergabung bersama kami menjadi keluarga kami di UB. Gimana?
kami kasih gelar honoris causa, tapi Bapak ngajar di kami. Saya ingat sekali, gelar honoris causa apa? Betul ya Pak Nufil ya? Beliau nanya, dalam kepikiran kami adalah entrepreneurship, kewirausahaan, karena beliau adalah pengusaha. Beliau tolak, kalau gitu leadership Pak, beliau tolak. Saya leadership, ya saya sudah jadi menteri, apa yang bisa, yang saya tonjolkan apa kalau leadership? Ya kalau gitu bagaimana kalau strategik? Akhirnya muncullah strategic management yang beliau beliau setujui untuk memberikan strategi manajemen. Jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Cukup lama, 27 November 2021 ya Pak, 2021. Prosesnya tidak kami lakukan karena kami melihat dulu apa yang bisa kami tonjolkan Bapak Ibu. Akhirnya kami berdiskusi, ini beliau, kelihatan ya, enggak kelihatan ya Bapak Ibu ya? Enggak kelihatan. Jadi pendidikan beliau seluruhnya S1, S2 di Amerika, di California. Kemudian beliau karir pertama sebenarnya di Direktur Utama TV One, kemudian Direktur Utama Antv, kemudian baru menjadi chairman-nya Mahaka, grup Mahaka. Jadi kalau Bapak Ibu ke Jakarta, saya ingat karena saya pernah kerja di Jakarta, ada Jak FM, radio yang sangat terkenal itu punya beliau. Dan yang menarik dari beliau itu selalu mencari perusahaan yang sebenarnya mau mati. Contoh misalnya adalah grupnya Republika. Grup Republika itu kan mau mati Bapak Ibu, tapi beliau ambil alih. Klub sepak bola yang sudah mau redup-redup, beliau ambil alih. Kemudian beliau hidupkan. Nah, berarti beliau punya sesuatu sana konsep. Akhirnya kami beberapa hal ini yang ditonjolkan oleh beliau di strategic manajemennya. Ini kalau dokter seperti saya di manajemen saya ini dokter business administration Pak. Belum tentu kalau diserahi perusahaan itu bisa apa? Bisa maju, bisa untung Pak. Ya, kalau ruginya gampang, kalau untung itu yang susah. Ceritanya begitu. Nah, pemikiran beliau yang kami berdiskusi panjang, nanti juga promotor dan kopromotor mungkin bisa sampaikan, tentang pemikiran beliau adalah transformasi BUMN. Satu, itu tentang holdingisasi BUMN. Betul, holdingisasi BUMN itu bukan dari beliau. Ceritanya itu dari Pak Tanri Abeng. Jadi sekitar tahun 98 ceritanya. Konsepnya sudah dibikin oleh Pak Tanri Abeng tahun 98. Tetapi selama 21 tahun itu hanya ada 5 holding BUMN. Nah, yang beliau lakukan, yang nanti ada konsep beliau yang namanya double tornado. Nah, ini yang kami anggap itu setara dengan doktor. Namanya konsep double tornado. Jadi tornado Pak, keren ya Pak ya, tornado. Enggak tahu betul apa enggak kalau beliau kayak pada saat itu ceritanya beliau adalah double tornado. Nah, beliau dalam waktu 3 tahun membentuk sekitar 10 holding. Jadi holding yang pertama dilakukan di Indonesia itu adalah pupuk Pak Ibu. Kemudian Pak Dahlan Iskan itu bikin 1 semen. Kemudian dilakukan oleh Pak Bu Rini Swandi itu 3 holding, yaitu energi, perkebunan, dan kehutanan. Tapi itu 21 tahun. Yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dalam 3 tahun itu 10 holding BUMN. Kalau Bapak Ibu lihat pelabuhan, Pelindo itu sekarang sudah menjadi 1, Bank Syariah, farmasi, Bio Farma, Kimia Farma, satu lagi saya lupa, pokoknya farma-farma itu, Dana Reksa, ID Survei, pangan, infrastruktur, pertahanan, pariwisata, aviasi. Jadi 21 tahun hanya 5 holding, selama 3 tahun beliau membentuk sekitar 10 holding. Yang kedua Bapak Ibu, ini BUMN pada 3 tahun itu mengalami 2 hal yang cukup berat. Satu adalah, saya bukan juru bicaranya Pak Erik ya Pak Ibu ya, mohon maaf. Saya hanya, ini karya beliau, konsep beliau yang beliau paparkan dan nanti kita bukan. Saya sama sekali bukan juru bicara beliau. Sampai lupa saya mau ngomong apa. Oh ya, satu mendapatkan penugasan yang banyak dari Pak Presiden, terutama dari infrastruktur. Dan itu tidak menguntungkan sama sekali bagi BUMN, Bapak Ibu. Tidak menguntungkan sama sekali bagi BUMN, penugasan itu. Yang kedua adalah COVID. COVID itu membuat semua usaha berhenti selama hampir 2 tahun.
Tapi apakah BUMN kita itu turun Bapak Ibu dengan holdingisasi yang dilakukan beliau, karena 3 itu, holdingisasi, kemudian COVID, kemudian penugasan? Tidak Bapak Ibu. Beliau punya konsep sebenarnya yang awal itu ada eternitas BUMN, besar tapi lincah. Nah ini, besar tapi lincah, itu konsep beliau, visi beliau tentang BUMN, Pak Erik tentang BUMN. Nah Bapak Ibu kita lihat, bisa lihat kecil sekali ya, saya juga nggak bisa ini kan. Selama 3 tahun, 2017 sampai 2021, beliau menjadi menteri kalau nggak salah 2019 kalau nggak salah. 19 ya. Jadi 3 tahun sebelum beliau menjadi menteri, dengan 3 tahun, 2,5 tahun beliau jadi menteri, itu kontribusi BUMN terhadap pemerintah itu naik 68 miliar. Rasio hutang terhadap aset BUMN itu turun dari 38,6 menjadi 36,2. Jadi double tornadonya beliau itu ternyata, konsep beliau tentang double tornado itu ternyata mandi gitu, kalau secara konsep. Lalu strategi apa yang dilakukan oleh Erick Thohir, saudara Erick Thohir gitu. Saya anggap saudara aja gitu nanti. Satu adalah Bapak Ibu yang dilupakan, kenapa kok kemudian 21 tahun itu lambat. Satu yang dilakukan oleh Erick Thohir, strateginya adalah memastikan BUMN itu punya budaya yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang ada namanya akhlak gitu. Jadi itu yang meng-align-kan orang-orang di BUMN agar sama semua. Itu ininya beliau. Yang kedua adalah konsep holdingisasinya nggak sama dengan yang dulu. Kalau dulu itu yang usahanya sama dijadikan satu. Kalau yang sekarang enggak, itu asimetris sekarang. Nah, ini konsep beliau yang double tornado itu adalah penggabungan asimetris. Jadi akhlaknya dulu, manusianya dulu, ini sama dengan Peter Drucker, itu konsepnya Peter Drucker kalau di manajemen. Oh, teman-teman manajemen mungkin yang lebih hafal. Yang kedua adalah ini yang rada aneh, asimetris. Jadi menggabungkan itu satu rantai pasok. Ini percobaan sebenarnya, satu rantai pasok, bukan sama. Jadi kalau misalnya holding pariwisata itu Borobudur, aviasinya, Borobudurnya sampai hotelnya dari satu, itu satu rantai pasok, yaitu yang di holding beliau. Kemudian yang ketiga, gender dan milenial. Jadi banyak wanita sekarang itu dilibatkan di BUMN, ternyata beda. Dan banyak milenial yang dimasukkan di BUMN. Sekarang ini perempuan sekitar 11%. Nah yang terakhir Bapak Ibu, ini yang bagi kami yang cukup penting adalah beyond BUMN dan beyond korporasi. Jadi BUMN itu ternyata setelah dikasih penugasan yang kelihatannya tidak menguntungkan, ternyata itu memberikan multiplier bagi masyarakat sehingga membeli kembali kepada BUMN. Sehingga BUMN offsetnya naik. Nah ini konsep ekonomi yang multiplier itu Bapak Ibu. Jadi beyond BUMN dan beyond corporate itu. Sehingga Bapak Ibu, kami anggap ini konsep beliau tentang double tornado. Ini gambar beliau nanti di tulisan beliau ada. Ini ya konsep beliau tentang double tornado, konsep double tornado itu. Nah ini yang kami anggap itu karya beliau yang bisa disetarakan dengan gelar doktor itu. Karya beliau itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini kan kontribusi kemanusiaan ditanya juga gitu ya Pak. Jadi itu kontribusi pemikiran yang kami anggap setara dengan karya doktor. Yang kedua adalah kontribusi terhadap kemanusiaan terutama dengan COVID Bapak Ibu. Jadi banyak, Bapak Ibu mungkin tahu bagaimana BUMN itu dikerahkan betul untuk menangani COVID itu. Termasuk adalah diplomasi untuk mendapatkan vaksin pertama kali. Itu Kementerian BUMN terlibat. Jadi ini yang di kemanusiaan dan mendapatkan apresiasi dari World Bank karena peran state owned enterprise during crisis aset dan liabilitiesnya. Ternyata Indonesia termasuk yang paling diberikan penghargaan oleh World Bank gitu. Ini secara kemanusiaan. Kemudian aspek aktivitas akademik, ternyata beliau itu Saudara Erick Thohir ini sangat aktif terlibat dalam berbagai macam aktivitas ilmiah di berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan beliau juga menulis buku, satu yang dengan Pak Ari Ginanjar itu tentang akhlak itu, karena itu yang pertama beliau alignment, interest alignment orang-orang yang ada di BUMN itu yang beliau
lakukan. Kemudian sekarang Bapak Ibu, ini mungkin ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu. Kalau ngasih gelar manfaatnya apa gitu kan gitu. Biasanya selalu gitu. Dulu saya sama Pak Nufil itu enggak ditanya Pak Bu. Yang pertama Bapak Ibu, BUMN itu dengan Erick Thohir itu punya peraturan baru sebenarnya tentang TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terus terang dulu kepikiran kami, ini enggak ada kami tutupin ya. Kami berharapnya proses gedung di Jakarta itu bisa dibantu oleh Pak Erick Thohir. Bukan prosesnya yang kami harapkan pada saat itu, tetapi gedungnya Bapak Ibu. Itu CSR-nya dari BUMN. Ternyata, nanti Pak Gugus bisa bercerita, Kementerian BUMN atau BUMN itu tidak boleh mengalihkan asetnya sekarang. Itu juga kebijakan dari Erick Thohir. Tidak boleh mengalihkan asetnya. Kalau mau mengalihkan aset, itu harus sampai ke DPR. Berbeda dengan kementerian yang asetnya itu adalah milik negara yang belum dipisahkan. Nah itu lebih mudah ketimbang BUMN yang asetnya sudah dipisahkan, karena itu aset negara yang sudah dipisahkan, kalau mau harus lapor ke pemilik sahamnya itu sampai dengan DPR. Jadi prosesnya lama. Yang beliau lakukan waktu itu adalah satu, membantu kita proses Pak Gugus ya. Jadi proses Jakarta itu mungkin Pak Gugus bisa cerita itu sangat lama prosesnya. Pak Gugus ini yang kemana-mana gitu ya. Nah kami membantunya adalah di prosesnya itu di Kementerian BUMN. Ketika sudah ketemu dengan Pak Rektor, Pak Widodo, saya kira ketemu Pak Gugus, ketemu dengan beliau di Jakarta, prosesnya menjadi sangat cepat. Proses pembelian aset di Jakarta. Dan kalau kita minta gedung itu tidak boleh, karena itu harus izin macam-macam. Yang kedua, BUMN itu punya TJSL yang sangat banyak Bu. Dan di peraturannya itu wajib memberikan dan dibolehkan memberikan TJSL itu kepada perguruan tinggi. Nah, yang sudah kami dapatkan terus terang adalah pembuatan Degade, co-working space yang pertama kali dilakukan oleh Pegadaian yang cukup besar. Ini pertama kali adalah di FEB UB. Beliau akan meresmikan itu, tapi nunggu sekalian berkenalan dengan Bapak Ibu dan sekalian pengukuhan. Nah, selain itu nanti terserah Bapak Ibu di UB, yang bisa dilakukan adalah melalui TJSL-nya TJSL-nya BUMN. Nah, di lain itu Bapak Ibu, sebenarnya yang kami inginkan adalah beliau bergabung dengan kami sebagai dosen dan mendapatkan NIDK di kami. Itu yang sebenarnya kami inginkan itu. Sebenarnya kalau bahasa Jawa itu geten-tenan aja. Ada dosen manajemen NIDK-nya namanya Erick Thohir. Jadi itu Bapak Ibu berbagai pertimbangan, karya, aktivitas, kemudian hal yang kami dapatkan dan kemungkinan besok yang bisa kita manfaatkan bersama adalah sinergi antara BUMN dengan kita sekaligus dengan kementerian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak sebagai pertimbangan Bapak Ibu untuk memutuskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas informasi yang diberikan. Barangkali ada satu dan lain hal yang ingin disampaikan oleh co-promotor, Prof. Armano, sebagai bahan pertimbangan SAU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Senat Akademik Universitas yang berbahagia, saya menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan banyak oleh Bapak Dekan tentang naskah pengukuhan pemberian gelar Dr. Honoris Causa untuk Bapak Erick Thohir, bahwa kita melihat dari naskah itu telah memenuhi 3 unsur dari filsafat ilmu, yaitu ada aspek ontologi yang dibahas, hakikat
yang dia sampaikan. Di antaranya adalah transformasi BUMN. Bahkan di revisi yang terakhir itu judul lebih dimantapkan lagi menjadi strategi eternitas transformasi BUMN, sehingga jelas bahwa unsur yang pertama, aspek ontologi itu terpenuhi. Yang kedua, aspek epistemologi, proses dari pembenaran atas informasi-informasi itu, dia sampaikan dari pengalaman dia, baik itu dari buku yang dia tulis juga, buku yang dibaca juga, dan praktek yang telah dia lakukan. Maka proses epistemologi ini didekati dengan pendekatan kualitatif yang itu ada di etnografi. Jadi pengalaman dari aktor dia kemukakan yang sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah hakikat yang bisa dipahami. Dan unsur yang ketiga, unsur aksiologi, ada nilai yang dia sampaikan dan itu bermanfaat. Baik bermanfaat untuk hidup bernegara dan berbangsa maupun manfaat untuk generasi penerusnya. Kemudian beberapa saran dari pertemuan tim promotor yang kami sampaikan kepada beliau itu juga sudah mendapat beberapa revisi. Di antaranya beliau berusaha untuk mengikuti format yang kita sarankan. Yang kedua, terkait dengan penonjolan nama pribadi supaya ada pengurangan sehingga aspek ilmiahnya lebih ditonjolkan. Dan yang ketiga, dukungan teks yang dia jadikan sebagai referensi, baik itu yang dia baca maupun yang dia tulis. Demikian tambahan, terima kasih. Terima kasih Ketua Promotor Profesor Ahmanu atas tambahan informasi yang selanjutnya. Saya kira sebelum kita mengambil keputusan ada baiknya kalau kita berikan floor untuk memberikan respons terhadap usulan ini. Saya persilakan. Ya, satu. Ada lagi? Dua. Dua dulu ya. Enggak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Bapak Dekan Fakultas Ekonomi menegaskan bukan sebagai juru bicara Bapak Erick Thohir, tapi yang dibicarakan melebihi kapasitas sebagai seorang juru bicara. Menurut saya begitu. Ya siapa tahu beliau nanti jadi presiden atau wakil presiden, latihan jadi jubir wapres atau presiden. Bapak sekalian, saya tidak mau terjebak bicara orang. Karena ini bukan pemilu, ini pemberian pertimbangan. Saya ingin bicara konsep. Sekarang ini media sedang geram kepada perguruan tinggi yang sedikit-sedikit memberikan gelar doktor kehormatan. Di media sering dikacaukan antara gelar doktor dengan profesor sebagai jabatan. Nah, menyikapi kegeraman media seperti itu, kenapa kita tidak untuk sementara waktu moratorium? Tidak memberikan gelar doktor kehormatan kepada siapapun. Maka saya tidak mau terjebak ke orang perseorangan. Apalagi kebetulan kalau saya
saya amati, 3 orang terakhir itu pejabat semua. Nanti kan kesannya UB itu kalau memberikan gelar itu masih ke pejabat. Dan itu tidak bagus bagi UB. Maka dalam berbagai kesempatan kepada Profesor Arifin sebagai Ketua Senat, saya sampaikan, bisakah suatu ketika UB memberikan gelar doktor kehormatan kepada orang yang bukan siapa-siapa? Karena saya sebutkan aja 3. 1, Ibu Siti Nurbaya, Menteri. 2, walaupun ternyata mungkin salah, Bapak Surya Paloh, Ketua Partai. Bosnya beberapa media, kita semua tahu. Sekarang Bapak Erick Thohir, semua orang tahu beliau adalah Menteri BUMN, menterinya menteri. Apalagi beliau adalah pemilik salah satu klub terkenal di Italia. Inter Milan ini kalah bersaing dengan AC Milan, Bapak sekalian. Kalah bersaing dalam beberapa hal. Begitu sahamnya dibeli Pak Erick Thohir, langsung menjadi juara Liga Champions. Tidak sembarang ini, Pak. Pelatihnya Jose Mourinho. Jadi dari kalah bersaing dengan AC Milan, karena tangan dingin Pak Erick Thohir, maka jadilah juara Liga Champions tahun 2010. Waktu itu saya pas ada di Italia juga. Jadi sempat menikmati hiruk pikuk juara Inter Milan sebagai juara Liga Champions. Ini Pak Erick Thohir, saya bukan juru bicaranya beliau. Saya sedang membicarakan konsep. Supaya UB tidak menjadi sasaran tembak media. Kenapa tidak kita hentikan sementara waktu pemberian gelar doktor kehormatan kepada siapapun? Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Rahmat Rudiono atas masukannya. Selanjutnya Prof. Yunianta. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Intinya hampir sama dengan Prof. Rahmat. Jadi SAU ini adalah benteng akhir dalam hal akademik di Brawijaya ini. Mohon agar SAU ini bisa benar-benar sangat ketat dalam hal seperti ini. Memang benar tadi disampaikan beberapa kali sudah kita berikan honoris causa pada yang sudah menerima itu. Yang terjadi adalah cibiran menurut saya di media. Nah, semakin banyak menurut saya kita memberikan honoris causa, bukan semakin tinggi marwah UB, semakin turun. Jadi mohon ini saya ingatkan pada kita semua sebagai anggota Senat Akademik, bisanya kita itu gimana ya, benar sangat kritis sekali dalam hal seperti ini. Kalau tadi maaf yang disampaikan teman-teman tadi bahwa ada alasan ABCD dan seterusnya, memang gampang sekali mencari alasan. Setiap katakanlah ada seorang yang akan diusulkan, pasti punya alasan banyak. Tapi apakah itu semua sudah diakui secara sangat global oleh masyarakat Indonesia? Barangkali nanti seandainya kita berikan gelar itu pada beliau, kita akan sulit menjelaskan ke masyarakat kenapa harus kita berikan itu. Karena memang di masyarakat belum nampak benar jasa beliau itu. Kecuali kita petani tadi gitu kan. Sementara honoris causa sifatnya umum kan, harusnya menjadi milik semuanya begitu. Bahwa prestasinya sudah menjadi milik semua, diakui secara ya orang biasa pun bisa menerima begitu. Mungkin itu barangkali dari saya, hati-hati Senat Akademik dalam hal memberikan honoris causa kepada siapapun, bukannya kepada Pak Erick Thohir. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yunianto
atas masukannya. Oh, Prof. Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selamat datang kembali pada Prof. Arifin. Alhamdulillah sudah sehat kembali dan berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan makin sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik sekali tadi perbincangan mengenai gelar-gelar yang diberikan pada katakanlah pejabat gitu aja ya, saya to the point. Tinjauan teman-teman tadi, saya sepakat bahwa kehati-hatian itu sangat penting. Tetapi ada aspek lain yang mungkin teman-teman perlu tahu. Saya pernah, ya setengahnya diledek gitu loh ya. Brawijaya itu besar, maju, ya itu diakui oleh banyak pihak. Tapi satu katanya, hubungan ke pemerintah pusat itu kurang. Jalur ke sana itu kurang. Itu harus diakui itu. Coba tanya mantan rektor deh. Ini kebetulan ada Prof. Nufil di sebelah saya. Apa benar apa yang disinyalir oleh teman saya itu? Dia justru dari PTS. Ya, jadi sayangnya nggak ada hubungan yang bagus ke sana. Ya memang katakanlah ya, tinjauan ilmiah itu sangat penting, tetapi kita perlu berpikir aspek lain, bahwa Brawijaya ini perlu take off lebih tinggi lagi. Jadi sudah take off kita ini, tapi terbangnya masih 1000 feet. Jadi itu perlu naik lagi. Saya melihatnya bukan hanya di fora nasional saja, tapi mestinya juga di internasional. Kita sudah mencoba berbagai cara secara internal, mulai dari jurnal, macam-macam segala macam yang saya rasa itu bagus, tapi yang membawa untuk ke kancah internasional itu juga perlu ada orang internasional. Jadi itu harus diakui. Tapi saya sependapat dengan Prof. Budiono dan Prof. Yunianta tadi mengenai kehati-hatian. Pruden itu penting. Tapi mari kita lihat untung ruginya ya. Bagaimanapun gelar honoris causa itu kalau kita berikan pada, mohon maaf ya, kalau kita berikan pada ilmuwan, terus imbal balik apa nang Brawijaya. Gitu loh. Ya kita realistis sajalah. Jadi menurut saya as long as tidak melacurkan diri, itu menurut saya oke. Ya itu aja pertimbangannya. Jadi mungkin nanti ada baiknya, tadi sudah dikemukakan kajian ilmiahnya ya. Jadi ya biasalah kalau kita mau menampilkan dodolan itu kan mesti dituduhnya api gitu ya. Itu pasti itu. Tapi di sisi lain ya orang boleh tidak setuju prestasi calon ini, kandidat ini. Tapi kalau saya melihat kok baik ya. Secara pribadi saya melihat itu baik. Jadi itu komentar saya. Jadi kalau yang kita harapkan itu untuk menaikkan terbangnya UB, ya jangan ragu-ragu. Mungkin benar bahwa 2 sebelumnya itu dalam tanda kutip ada yang kurang mulus ya. Tapi menurut saya yang kali ini kok kayaknya dari berbagai aspek kok saya bisa menerima itu secara pribadi. Dan saya berharap pertimbangan saya tadi jangan melihat terlalu sempit dan hanya untuk hari ini. Karena beliau itu kalau saya tidak salah ya memang belum lahir aja wis soge wong itu. Belum lahir, jadi tidak. Saya juga berpikir, cek pacarannya wis oke. Sekarang tambah kaya ya. Jadi saya melihatnya kalau strategik manajemen tadi ya, kok kayaknya pas ya. Karena banyak dandani hal-hal yang
mulai mau bangkrut, ditik-tik jadi ngadeg maneh. Ini sing umur sudah 5 seru. Karepe. Lah ya ini saya rasa saya singkat kata aja. Menurut saya memang kehati-hatian sangat penting. Diingatkan beliau-beliau tadi saya sangat setuju. Tapi aspek lain harus kita lihat. Supaya kita tidak terjebak bahwa orang itu bisa berbuat salah ya. Institusi juga bisa berbuat salah. Tapi salah yang lalu itu mungkin bisa kita dandani insya Allah dengan yang akan datang. Jadi saya optimis gitu ya. Karena saya April ini sudah mau pensiun. Jadi ini mungkin saya rasa kok begitu ya. Jadi saya rasa terima kasih pada kesempatan ini Pak Ketua Komisi 2. Terima kasih, ini proyeknya banyak Komisi 2 ini. Bolak-balik ngajak rapat itu kan banyak proyeknya. Jadi saya rasa begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Si ono si Ciman yang mari ini. Ya, Profesor Nufil, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Ketua dan Sekretaris Senat dan semua Ketua dan Sekretaris Komisi dan teman-teman semuanya, saya mencoba memberikan sumbangan begitu ya. Jadi pada prinsipnya kehati-hatian itu menjadi sangat penting. Tetapi perlu diketahui bahwa tantangan Universitas Brawijaya ke depan itu menurut saya ada 2 tantangan yang sangat-sangat besar setelah PTNBH ini. 1 itu adalah internasionalisasi. Dan itu saya sudah kontrak waktu saya jadi rektor Brawijaya setelah PTNBH itu setelah 5 tahun menjadi perguruan tinggi 500 dunia versi QS. Tidak main-main. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pemasukan di luar UKT itu diharapkan minimal 20%. Sekarang masih 80% itu masih karang-karang juga itu ya. Nah, waktu Pak Nasir itu memberi arahan pada saya, itu tolong salah satu poinnya itu ada di PowerPoint-nya, bisa dicek itu. Di situ memberikan rekomendasi pemberian honoris causa pada orang-orang yang hebat di dalam negeri maupun luar negeri. Di situ ada PowerPoint-nya. Prof Aul ada ini. Enggak, bukan, masih ingat ya? Itu ya, masih ingat. Jadi betul Prof Har, kita bisa memberikan honoris causa pada orang hebat di luar negeri, kemudian memberikan honoris causa atau profesor pada orang hebat yang di dalam negeri. Dan waktu itu saya mencoba, saya realisasikan, saya minta kepada WR4, Prof Sasmito nggak ada sini hari ini, Jakarta. Bagaimana jaringan Universitas Brawijaya ini harus bagus. Saya sebelum menjabat jadi dekan, apalagi rektor, dulu saya ini proyekan ini, salah satunya dengan Mas Haryono tadi yang beri komentar ini ya. Jadi yang namanya proyek dari apa itu namanya, kegiatan dapat proyek itu bukan dari proposal yang baik, tidak. Tetapi dari jaringan-jaringan segala macamnya. Itu. Sehingga waktu itu saya membuka jaringan. Waktu itu. Nah, setelah saya jadi rektor, saya minta kepada Prof Sasmito, nomor 1, tolong dijaring hubungan dengan seluruh BUMN yang ada di itu. Itu diproseskan nomor 1. Karena di sana itu butuh memang kerjasama dan ada CSR-nya. Nomor 2 baru kementerian. Itu. Nah sekarang Ibu sekalian, begitu Pak Dekan Ekonomi dan Bisnis datang ke saya waktu saya jadi rektor, gimana Pak Nufil kalau kita memberikan Dr. honoris causa kepada Pak Erick Thohir? Saya tanpa berpikir macam-macam setuju.
Yang ada di benak saya bukan Pak Gofar nanti jadi komisaris, tidak. Jadi kita semua itu mempunyai jaringan semuanya. Yang perikanan punya jaringan dengan BUMN perikanan, kemudian yang obat-obatan dengan biofarmaka, dengan kimia farma segala macamnya, yang teknik dengan apa itu bukan PUPR, apa BUMN-nya, Cipta Karya, ya semuanya lah. Harapan saya seperti itu. Kalau begitu, wah nanti luar biasa apa itu namanya Brawijaya. Ini sekedar sekuritisasi. Mari kita sekarang fair menurut saya. Fair apakah diterima atau tidak, mari kita fair. Ada apa itu namanya, pantas enggak Pak Erick Thohir itu? Dalam pengusulan honoris causa, profesor termasuk juga, itu tahapnya juga luar biasa sulitnya, enggak main-main. Saya sudah nolak berapa kali. Saya, Novil selaku rektor. Ada datang, si Fulan datang ke saya, wah ini si levelnya dirjennya nggak pantas menurut saya untuk dapat honoris causa. Berapa kali saya? Bisa dicek sekarang Prof. Widodo didatangi berapa orang untuk minta profesor atau honoris causa. Itu banyak yang kita tolak. Ada yang saya nolak di pertanian, di fakultas lain disuruh ngasih curhat tamu, saya telepon, itu jangan itu sudah pernah saya tolak itu, kok datang lagi sekarang, gitu lah ya. Nah, ini Erick Thohir ini mari kita cek bagaimana nanti ada promotornya, ada ko-nya, dievaluasi segala macamnya, kemudian senatnya gimana, segala macamnya, begitu lah ya. Saya terakhir di sini. Mari kita tanpa dengaruhi media segala macamnya, itu mari kita evaluasi bareng-bareng. Persepsi saya sangat layak beliau untuk mendapat honoris causa. Terlepas mau dikasih apa Brawijaya, tapi kalau nggak dikasih apa nanti saya telepon namanya ajudannya, saya telepon nanti kan gitu ya. Ya. Ajudannya juga dari Fakultas Ekonomi kalau nggak gitu. Betul Pak Gofar ya? Murid-muridnya Prof. Amanu kira-kira gitulah ya. Jadi menurut saya beliau menurut saya memenuhi kualifikasi. Ya, jadi harapan saya mari kita beberkan semua, kalau perlu hasil dari promotornya ke promotornya apa, kelayakannya di senat fakultas SAF-nya gimana, terakhir kan di sini. Ya, di sini adalah yang terakhir memang. Jadi gitu, Prof. Rahmat, mohon maaf, Prof. Itu ya, memang kehati-hatian menjadi sangat penting. Saya selaku rektor berapa yang saya tolak untuk honoris causa, termasuk profesor, gak layak itulah, gitu ya. Belum saya taruh fakultasnya sudah gak layak. Saya seyakin-yakinnya Prof. Widodo juga akan sama dengan saya, Pak Dekannya juga sama insya Allah dengan saya. Terima kasih, begitu saja. Mudah-mudahan kita bisa sepakat segala macamnya. Menurut saya beliau sangat layak, saya tidak ada iming-iming apa-apa. Ya, saya umur sudah 65 tahun. Jadi komisaris juga saya gak akan bangun. Gitu ya. Yang ngurusi akhirat saja lah sekarang, kan kira-kira gitu lah ya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari 4 respon ini bisa kita simpulkan bahwa pemberian ini secara substansial memberikan harapan energi baru gitu bagi IB untuk terbang take off. Tapi memang ada efek side ya, ada kemungkinan yang tidak kita inginkan. Seperti tadi ada pencitraan buruk, UB bukannya semakin naik tapi semakin turun. Mungkin kita memerlukan satu pendapat lagi ya ini. Prof. Trinil. Terima kasih mewakili senator yang perempuan. Sangat menghargai dengan kehati-hatian, tetapi untuk person Pak Erick Thohir ini banyak memang kelebihannya dan saya sangat setuju sekali karena ada satu terobosan yang luar biasa, yaitu mengangkat perempuan-perempuan menjadi pimpinan di Indonesia. Jadi beliau itu mengumpulkan orang-orang perempuan yang potensial dan itu akan dijadikan pimpinan
di masa yang akan datang. Itu ada programnya. Sehingga saya sangat salut dengan beliau yang walaupun laki-laki tetapi juga memperjuangkan perempuan. Sedangkan yang lain tadi saya sangat setuju. Terima kasih. Terima kasih. Saya perlu ditanggapi? Enggak usah ya? Oh, ini respons dari Pak Dekan. Silakan. Terima kasih Pak, semua tanggapannya. Sebenarnya bentuk kehati-hatian kami itu adalah proses lamanya. Beliau kita kasih honoris causa. Terus terang Pak Nufil itu meminta saya cepat-cepat ya Pak Nufil. Berkali-kali Pak Nufil, cepetan, lek wani ojo wedi-wedi, lek wedi ojo wani-wani. Gitulah pokoknya. Pokoknya cepetan, gitu. Kami yang nahan Bapak Ibu. Kami nahan. Beberapa hal yang kami tahan. Satu adalah pada itu proses politik Pak Erik akan jadi presiden segala macam, itu kami tahan. Satu, ini tentang sosok ya. Yang kedua adalah proses pengenalan kami dengan Pak Erick Thohir. Proses yang ketiga adalah karya beliau itu. Jadi kami sudah membentuk tim promotor dan kopromotor, dan itu sangat detail. Beberapa kali bertemu untuk membahas tentang isinya itu Bapak Ibu. Kehati-hatian kami. Yang keempat adalah Pak Erik itu sudah diminta oleh beberapa universitas. Yang paling agresif adalah UNPAD. Dan kami yang meminta itu untuk di stop dahulu. Dan UNPAD itu sudah bilang berkali-kali, kalau lama kami ambil. Karena UNPAD Bapak Ibu, alumninya itu sangat banyak di BUMN. Dan sangat banyak alumninya itu menduduki posisi cukup tinggi di BUMN. Kita itu cukup banyak, tapi masih sedikit sebenarnya. Kalau di level paling atas itu UNPAD dan UI dan UGM, itu yang paling banyak. UNER lebih banyak dari kita kalau itu paling di atas. Gitu. Kita nggak terlalu banyak. Jadi yang paling agresif saat ini adalah UNPAD. Tapi beliau mengatakan pending dulu semuanya, nunggu Brawijaya. Kenapa Bapak Ibu? Satu, ini saya nggak tahu ini ya, tapi hasil diskusinya, karena beliau sangat suka di Brawijaya. Beliau adalah, mohon maaf Pak Dufil, dapat kehormatan dari Banser, dari orang NU sebenarnya. Cinta sekali sama apa? Saya orang Muhammadiyah, beliau orang NU. Tapi beliau sangat suka dengan Jawa Timur. Pada saat saya tutup pintu beliau pada saat kuliah tamu itu, beliau mengatakan, Pak Dekan, saya pasti kembali ke sini lagi dan saya mengajar di sini di Jawa Timur. Itu kata-kata beliau. Jadi itu proses kehati-hatian kami Bapak Ibu. Ada prestasi beliau itu yang mungkin saya lupa tadi membeberkan, mungkin nanti bisa dilihat setelah ini gitu Bapak. Jadi supaya tahu apakah memalukan tidak kalau kita memberikan gelar honoris causa kepada Pak Erick Thohir gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan atas informasinya. Mudah-mudahan itu juga closing speech atas diskusi kita hari ini. Ibu Bapak sekalian, saya kira kita semua sudah sama mendengar pros and cons, plus minus atas proposal ini. Sekarang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya bertanya kepada Ibu Bapak sekalian, apakah proposal ini bisa diterima atau tidak? Kurang keras. Iya. Yang blok sini kok abstain ini. Satu kali lagi Pak, ini bisa diterima atau tidak? Satu tidak dari Prof. Rahmat. Oke. Tapi yang banyak. Dengan demikian saya berharap agar juga yang tentunya tidak semuanya harus bisa menerima, tetapi kita bisa menerima keputusan bersama dengan legowo dan dengan konsekuen atas keputusan kita. Dengan demikian, atas pendapat Ibu Bapak sekalian tadi secara aklamasi, proposal ini diterima dan dapat dilanjutkan kembali. Selanjutnya saya persilakan, saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya kira semua sudah mendengarkan, sudah membaca, mengamati. Akhirnya mari kita akhiri pertemuan ini, bahwa kita semua, Bapak RB
itu ngainannya seperti itu. Untuk itu kami bersama-sama mengucurkan terima kasih atas kesepakatan bahwa Pak Erick Thohir dinyatakan kita disepakati untuk kita beri penghargaan kadar perguruan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Senat Universitas Brawijaya yang telah memberikan ketokan palu ya untuk gelar honoris causa untuk Bapak Erick Thohir. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian maka berakhirlah sudah sidang Pleno Senat Universitas Brawijaya pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Kami persilakan sebelum meninggalkan tempat untuk menandatangani administrasi yang ada di luar ruangan ini. Sekian kami atas nama panitia yang bertugas undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.